Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Lutfi Ramadan dengan NPM 2410133031. Dan pada video tutorial ini saya akan membahas cara instalasi Python dan TensorFlow untuk keperluan pengembangan Artificial Intelligence atau AI. Video ini akan menjelaskan langkah-langkah instalasi mulai dari awal, termasuk pembuatan virtual environment, instalasi library pendukung, sampai verifikasi dan uji coba model sederhana. Oke, pertama kita masuk ke pengenalan Python dan TensorFlow untuk AI. Nah, jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer dalam pengembangan AI karena sintaksnya yang sederhana, mudah dipelajari dan didukung oleh banyak pustaka atau library. Nah, salah satu library yang paling umum digunakan adalah TensorFlow, yaitu framework open source dari Google yang digunakan untuk membangun dan melatih model machine learning dan deep learning. TensorFlow ini banyak digunakan pada aplikasi seperti pengenalan gambar, memproseskan bahasa alami, dan prediksi data. Oke, masuk ke bagian persyaratan sistem. Sebelum menginstal TensorFlow, penting banget untuk memastikan sistem kita memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Dari sisi hardware, proses training model AI akan jauh lebih cepat jika menggunakan GPU, karena GPU bisa 10-30 kali lebih cepat dibandingkan CPU biasa. Tapi, tentu saja ini butuh hardware yang mendukung seperti NVIDIA. Selain itu, RAM juga harus mencukupi karena model AI seringkali memakan banyak memori, terutama kalau datasetnya besar. Dan jangan lupa, sediakan ruang penyimpanan minimal 5-10 GB untuk Python, TensorFlow, dan dataset yang akan digunakan nantinya. Dari sisi software, TensorFlow akan 2 kali lebih cepat jalan di Python versi 3.7 hingga 3.10. TensorFlow juga bisa dipakai di Windows, Mac OS, dan Linux. Walaupun tiap OS punya kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Terakhir, kita butuh CUDA dan cuDNN, yang mana ini merupakan dua komponen dari NVIDIA yang penting banget nih untuk mempercepat komputasi di GPU. Pastikan versi yang digunakan sesuai dengan versi TensorFlow yang kamu install. Nah, perlu dicatat banget, pastikan perangkat keras yang kamu gunakan itu untuk install mendukung akselerasi GPU supaya performa TensorFlow-nya lebih maksimal. Jadi kita ketik python.org, lalu tekan yang paling atas ini, lalu setelah website untuk mendownloadnya telah terbuka, tekan bagian download. Lalu jika perangkat Anda bukan Windows, pilih di antara ini, lalu langsung download, tunggu hingga selesai. Setelah download, jangan lupa untuk mencentang bagian add python.org ini ya. Lalu tunggu hingga selesai.
Selanjutnya yaitu verifikasi instalasi Python dengan menekan Windows R. Lanjut ke studi kasus sederhana untuk menentukan TensorFlow dalam klasifikasi gambar. Studi kasus ini menggunakan dataset MNIST, yaitu kumpulan gambar angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Yang sering digunakan untuk latihan dalam bidang computer vision dan machine learning. Pertama, kita persiapan data. Pertama-tama, kita import beberapa library yang dibutuhkan seperti TensorFlow, NumPy, dan Matplotlib. Lalu kita memuat dataset MNIST menggunakan dataset.mynist.load_data dari keras. Dataset ini secara otomatis terbagi menjadi dua. Pertama, data latih atau training dan data uji testing. Setelah dataset dimuat, kita tampilkan informasi dasar seperti jumlah gambar training dan testing, serta ukuran setiap gambar yang sebesar 28 kali 28 pixel dalam format grayscale. Agar model bisa belajar dengan lebih efisien, nilai pixel gambar dinormalisasi dari skala 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kemudian bentuk data gambar disesuaikan agar cocok dengan arsitektur CNN, yaitu dengan menambahkan satu dimensi channel di akhir, dari bentuk 28,28 menjadi 28,28,1. Yang kedua, kita ada visualisasi dataset. Sebelum melatih model, kita tampilkan beberapa contoh gambar dari dataset MNIST. Ini membantu kita melihat seperti apa bentuk data yang akan diproses. Gambar-gambar ini menampilkan angka tulisan tangan dalam berbagai gaya dan ketebalan. Yang ketiga itu ada arsitektur model. Selanjutnya kita membangun arsitektur model dengan menggunakan convolutional neural network atau CNN. Model dibangun secara sekuensial, artinya layar disusun berurutan. Layar pertama adalah conv 2 dimensi dengan 32 filter dan ukuran 3x3, diikuti dengan max pooling untuk mengurangi dimensi. Layar kedua juga menggunakan conv 2 dimensi dengan 64 filter dan polling. Setelah fitur diekstraksi, data diratakan atau flatten dan dimasukkan ke layar dense atau fully connected dengan 64 neuron, lalu ke layar output dengan 10 neuron sesuai jumlah kelas atau angka, menggunakan aktivasi softmax. Model ini dikompilasi dengan optimizer Iden, fungsi loss spare categorical cross entropy, karena label kita berupa angka, dan metrik akurasi untuk memantau performa selama pelatihan. Keempat ada pelatihan model. Model kemudian dilatih menggunakan data training selama 5 epoch. Proses pelatihan ini mencakup forward pass, perhitungan error, dan back progression untuk memperbaiki bobot.
Setiap approach, model akan mengevaluasi akurasi pada data training dan data testing agar kita bisa melihat apakah model mengalami overfitting atau tidak. Total waktu pelatihan juga dicatat. Nomor 5 ada evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, model akan dievaluasi pada data testing. Kita cetak nilai loss dan akurasi akhir untuk mengukur seberapa baik model mengenali angka dari data yang belum pernah kita dilihat sebelumnya. Keenam ada visualisasi hasil pelatihan. Kita juga buat grafik untuk memvisualisasikan proses pelatihan. Yaitu pertama ada grafik akurasi menunjukkan peningkatan kemampuan model dari approach ke approach. Kedua ada grafik loss menunjukkan penurunan error seiring waktu. Visualisasi ini penting untuk menganalisis apakah model sudah belajar dengan baik atau perlu disesuaikan lagi. Kemudian ketujuh ada visualisasi hasil prediksi. Kita lalu coba prediksi angka dari beberapa gambar dalam data testing. Hasil prediksi ditampilkan dengan warna hijau jika benar dan merah jika salah. Ini memberikan gambar seberapa andal model dalam mengenali angka nyata. Kedelapan ada implementasi praktis. Untuk memperluas penggunaan, kita buat fungsi prediksi gambar yang bisa digunakan untuk memprediksi angka dari gambar tulisan tangan eksternal, misalnya hasil scan atau foto dari kertas. Fungsi ini mengubah gambar jadi grayscale, menyesuaikan ukurannya ke 28x28 pixel, lalu menambahkan normalisasi dan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih. Ke-9 ada menyimpan model, yaitu langkah terakhir di mana model disimpan ke dalam file model_manage_cnn.h5. Ini sangat berguna agar kita tidak perlu melatih ulang dari awal jika ingin menggunakan model lagi di kemudian hari atau mengintegrasikan ke aplikasi lain. Dengan demikian, kita sudah berhasil menyelesaikan seluruh proses studi kasus klasifikasi gambar menggunakan TensorFlow dari awal sampai akhir. Ini merupakan langkah awal yang sangat bagus dalam memahami bagaimana AI bekerja dalam bidang computer vision, khususnya pengenalan pola dari gambar. Terima kasih sudah menyiapkan penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi dasar untuk eksperimen lebih lanjut.